Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami melalui video pembelajaran berikut ini. Nah, adapun materi yang kami bahas yaitu tentang masa praksara Sumatera Utara. Sebelum memulai video pembelajaran, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofia Rina Aprili dan rekan saya Sofia Barus dan Dina Septia. Pengertian zaman praksara. Praksara berasal dari dua kata yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara berarti tulisan. Dan jika digabungkan berarti masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa praksara juga disebut sebagai masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka berarti tulisan. Selain itu, zaman praksara juga disebut dengan zaman prasejarah yang mempunyai arti kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan. Yang kedua, pembabakan masa praksara di Sumatera Utara. Pembabakan masa praksara di Sumatera Utara pada umumnya sama dengan pembabakan masa praksara di Indonesia. Pertama adalah zaman Paleolitikum. Pada zaman Paleolitikum ini, manusia purba masih hidup berpindah-pindah tempat atau nomaden. Mereka masih mencari makanan dengan cara berburu. Pada zaman Paleolitikum ini, sudah ditemukan alat-alat dari batu tetapi masih kasar. Cara pembuatannya dibenturkan dari batu yang satu dan batu yang lainnya. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Zaman ini merupakan peralihan zaman Paleolitikum dan Neolitikum. Pada zaman ini, manusia purba sudah mulai hidup menetap di gua-gua yang disebut dengan Abris Sausroch. Di masa ini, para laki-laki berburu untuk mencari makanan dan perempuan tetap berada di gua untuk menjaga anak-anaknya. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini dianggap sebagai zaman revolusi kehidupan prasejarah karena pada zaman ini ditemukan teknik bercocok tanam yang baik. Pada zaman ini juga ditemukan alat-alat dari batu yang mulai dipersiapkan dengan baik, seperti beliung persegi, kapak persegi, alat obsidian, dan perhiasan yang terbuat dari batu dan kerang. Yang keempat adalah zaman Megalitikum. Zaman Megalitikum merupakan zaman batu besar di mana manusia purba menghasilkan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu besar. Pembabakan yang kedua adalah pembabakan berdasarkan arkeologi. Yang pertama adalah masa prasejarah, ditandai dengan ditemukannya manusia dengan kebudayaannya hingga ditemukannya tulisan sekitar abad 5 Masehi. Yang kedua adalah masa klasik yang ditandai dengan sejak datangnya budaya India berkisar dari awal Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit di awal abad ke-15 Masehi. Pembabakan yang kedua adalah pembabakan berdasarkan arkeologi. Yang pertama adalah masa prasejarah, ditandai dengan ditemukannya manusia dengan kebudayaannya hingga ditemukannya tulisan sekitar abad 5 Masehi. Yang kedua adalah masa klasik yang ditandai dengan sejak datangnya budaya India berkisar dari awal Masehi hingga runtuhnya kerajaan Majapahit di awal abad ke-15 Masehi. Ketiga adalah masa Islam, dimulai sejak masuknya Islam pada abad ke-15 hingga abad ke-19 Masehi. Yang keempat adalah masa kolonial yang ditandai dengan masuknya anasir-anasir Eropa, terutama Belanda pada abad ke-19 Masehi. Pembabakan zaman praksara berdasarkan aspek ekonominya ada 4. Yang pertama yaitu masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Yang kedua, masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang ketiga, masa bercocok tanam. Dan yang keempat, masa perundagian. Masyarakat atau wilayah pendukung pada periode zaman praksara di Sumatera Utara. Yang pertama yaitu situs megalitik di Pulau Samosir. Masyarakat Batak Toba pada saat menganut kepercayaan animisme ataupun dinamisme, mereka mempercayai bahwa ada kekuatan di luar kekuatan orang yang masih hidup. Dan selain itu, mereka mempercayai bahwa kekuatan tersebut bertempat tinggi seperti di pohon-pohon besar, batu-batu besar, dan kepercayaan ini
kalau orang meninggal maka rohnya akan pergi ke alam baka. Dan di Pulau Samosir itu terdapat tinggalan arkeologis berunsur budaya megalitik, di antaranya seperti lumpang batu, menhir, palungan batu, serta bentuk-bentuk kubur batu seperti peti batu, tempayan batu, dan kubur pahat batu. Yang kedua yaitu situs megalitik di Karo. Jadi kematian itu merupakan salah satu ritual penting bagi masyarakat Karo pada masa lalu hingga sekarang, di mana kondisi ini menjadikan kematian dibedakan berdasarkan usia, penyebab, dan keadaan kematian. Seperti yang pertama itu cawir metua, di mana anak sudah berkeluarga tetapi umur si mati sudah lanjut. Yang kedua tabah-tabah galo, di mana anak sudah berkeluarga dan usia si mati. Yang ketiga yaitu situs megalitik di Nias. Tinggalan megalitik di Nias sangat berkaitan dengan pesta Awasa. Jadi Awasa ini merupakan pesta besar yang dilaksanakan masyarakat Nias sebelum mendirikan bangunan megalitik. Pesta ini dilakukan untuk mendapatkan status sosial yang lebih tinggi atau dapat juga terjadi sebaliknya, yaitu keberadaan beberapa bangunan Selanjutnya yaitu situs megalitik Bolodano yang berada di Bukit Tinggi, di Bukit Bolodano yang termasuk ke dalam wilayah administratif Desa Bolodano, Kecamatan Mandre, Nias. Tinggalan megalitik yang terdapat di situs ini berupa goe atau batu tegak, baik polos termasuk dan batu datar. Selanjutnya Gua Togi Bogi. Gua ini berada di wilayah Desa Binaka, Kecamatan Gunung Sitoli, Idanoi, yang berjarak 16 km dari Goa Gunung Sitoli. Bagian selatan situs ini merupakan dataran rendah yang berlangsung berhadapan dengan laut. Selanjutnya yaitu situs Wayang Mendale. Situs Wayang Mendale merupakan salah satu situs prasejarah yang terdapat pada areal pegunungan di tepi Danau Tawar yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Jadi, pada situs ini ditemukan adanya bukti-bukti hunian sejak periode pre-neolitik hingga paleometalik. Bukti arkeologis pre-neolitik ditunjukkan dengan ditemukannya kapak batu Sumateralit, alat sepi, dan juga batu pukul. Dan pada periode ini pula ditemukan rangka manusia yang keempat. Situs budaya Wabing juga ditemukan di Gua Mapice. Gua Mapice merupakan gua yang berada pada wilayah Kars Lefung. Secara administratif, Gua Mapice masuk dalam wilayah Gampong, daerah Mampang, Kecamatan Lefung, Kabupaten Aceh Besar. Ditemukan cangkang kerang pada lapisan atasnya dan sisa binatang pada lapisan bawahnya. Cangkang moluska di Gua Mapice juga ditemukan dalam jumlah banyak, terutama pada lapisan bagian atas. Situs Kawal Darat. Situs Kawal Darat yang berada di Desa Kawal Darat 1, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Badan Arkeologi Medan tahun 2009, diperoleh informasi keberadaan 3 bukit kerang dan hanya 1 yang masih relatif utuh. Hasil penelitian kemudian ditindaklanjuti dengan penelitian lanjutan yang telah dilakukan juga pada tahun 2011 sampai 2018. Pada penelitian tersebut ditemukan bukit penghunian lokasi ini pada periode awal Masehi dan budaya yang berbeda dengan budaya di situs-situs kerang di pesisir timur Sumatera. Jejak atau warisan praasara di Sumatera Utara. 1. Jejak arkeologis. Temuan arkeologis seperti sisa-sisa vertebrata seperti tulang dan gigi di Desa Lolowono Niko Otano, Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias. 2. Menhir. Menhir Desa Hilisawo Taniha, Kecamatan Maniamolo. Menhir Desa Hilisimaetano, Kabupaten Nias Selatan. Dan Sumateralit di Goa Loyang Mandale. 2. Warisan, yaitu adanya patung Goa di Nias, Bihu di Nias, Aca Balugu Lela di Nias, Daro-Daro di Nias, dan tempayan batu di Samosir, Sarkaupagus di Samosir, Tambak Lumpang Batu,
patung batu, patung Panggulu Balang di Karo, batu gajah. Sekian video pembelajaran dari materi ini tentang masa Praasara Sumatera Utara. Terima kasih.